Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa besar keinginan saudara untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya? Sebab sebetulnya hidup di dunia ini adalah hidup yang merupakan bagian daripada persiapan untuk mendapatkan hidup yang sebenarnya. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, suatu saat kelak kemah kita akan dibongkar. Tidak ada orang membuat kemah untuk hidup dalam jangka waktu yang panjang. Kemah itu menunjukkan ini sementara, tetapi bukan sekedar sementara. Kemah itu juga menunjukkan bahwa kita sedang bersiap-siap untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Tahukah saudara, syarat kebutuhan untuk hidup sementara berbeda dengan syarat dan kebutuhan untuk hidup yang sebenarnya. Kalau kita hidup sementara, tentu saja yang kita butuhkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Tetapi untuk mendapatkan hidup yang sebenarnya, Paulus mengajarkan kepada kita ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kebutuhan mendasar untuk saudara mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu iman percaya. Ada banyak orang yang tidak percaya bahwa ada kehidupan yang kedua, ada kehidupan yang kekal. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa di dunia ini hanya kemah sementara dan kita siap-siap untuk tinggal pada kehidupan yang kekal. Syarat yang pertama untuk mendapatkan hidup yang kekal adalah mereka yang percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara. Yang kedua dikatakan adalah ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Yang kedua adalah dibutuhkan ketabahan pada waktu menjalani hidup yang sementara. Kita harus tabah supaya kita sampai kepada kehidupan yang sebenarnya. Tabah berarti memiliki daya tahan. Tabah berarti sanggup untuk menghadapi segala sesuatu. Sebab apa? Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 berkata, kita adalah umat-umat pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak tantangan cobaan dalam hidup ini, dan Tuhan tahu itu. Tapi yang dia minta kepada kita adalah kuatkan, teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan tawar hati. Tabahlah dalam menghadapi segala sesuatu, sebab semuanya akan berlalu, dan ketika tiba waktunya kita tinggal bersama dengan dia dalam kekekalan. Yang ketiga yang Paulus ajarkan kepada kita sebagai persiapan untuk masuk kepada kehidupan yang sebenarnya, ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Yang ketiga, latihlah diri saudara senantiasa, pastikan kelak ketika tiba waktunya kita menghadap dia, kita hidup berkenan, kita berkenan di hadapannya. Dari sekaranglah waktunya kita melatih diri kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup seirama dengan dia. 3 hal persiapan kita untuk masuk kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu hidup yang kekal. Yang pertama, adakah iman padamu? Sebab tanpa iman, tidak ada satu orang pun yang akan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, ingat baik-baik, hidup ini penuh dengan tantangan rintangan. Jangan takut, jangan tawar hati, tabahkan hatimu. Pastikan engkau tetap kuat sampai pada kesudahannya. Dan yang ketiga, latihlah dirimu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyaknya godaan dari kiri dan kanan. Tapi pastikanlah engkau seperti Nuh,
tetap berkenan kepada Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya tekanan, pastikanlah engkau seperti Yusuf, tetap berkenan kepada Tuhan. Kiranya saya dan saudara suatu saat akan bertemu kepada kehidupan yang sebenarnya. Kita bertemu dalam kehidupan yang sebenarnya, yaitu hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.